Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri Robi'ah bersama rekan saya Vicky Istawa. Kami ingin sedikit mempresentasikan mengenai tahap-tahap perkembangan manusia sebagai ajang untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, di bab kali ini kami akan membahas mengenai dua hal, yaitu tahap perkembangan masa kanak-kanak awal dan tahap perkembangan masa kanak-kanak akhir. Oke, yang pertama yaitu tahap perkembangan masa kanak-kanak awal yang dimulai dari usia 2 sampai 6 tahun. Adapun ciri-ciri dari masa kanak-kanak awal yaitu pertama, yaitu usia yang mengandung masalah atau disebut juga dengan usia sulit. Pada masa ini, anak-anak sedang dalam proses pengembangan diri yang unik dan mereka juga menuntut kebebasan. Tapi pada lumrahnya, mereka gagal untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Pada saat ini, seringkali anak itu terasa bandel, keras kepala, tidak menurut, dan melawan. Yang kedua, usia bermain. Anak mengekspresikan dirinya tanpa paksaan dan merasa senang. Yang ketiga yaitu usia prasekolah. Yang ketiga yaitu usia menjelajah dan bertanya. Mereka menjelajah dunia, tapi dengan salah satu cara umum, yaitu dengan menjelajah lingkungan. Ketika mereka menemukan ketidaktahuannya, mereka ingin tahu dan kepo terhadap sesuatu, mereka bertanya. Pertanyaannya itu dengan cara bertanya yang polos gitu. Dan yang keempat yaitu usia meniru dan usia kreatif, meniru pembicaraan dan tindakan orang lain. Pada masa ini, anak-anak lebih melihat bahwa orang dewasa itu adalah orang yang paling berkuasa, dan apapun yang orang dewasa lakukan itu pasti mereka tiru, dan orang dewasa itu mereka anggap sebagai orang yang maha kuasa. Mereka tiru tanpa mempertimbangkan apakah itu baik apakah tidak. Meskipun demikian, anak lebih menunjukkan kreativitas dalam bermain selama masa kanak-kanak dibandingkan dengan masa-masa lain dalam. Oke, yang ketiga yaitu perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik ini ialah proses tumbuh kembang gerak anak, di mana perkembangan motorik pada setiap anak pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama antara satu sama lain, karena setiap anak itu mempunyai perkembangan otot dan saraf dalam kematangan masing-masing. Motorik dibagi menjadi dua, ada motorik kasar dan juga motorik halus. Adapun motorik kasar yaitu gerak fisik yang membutuhkan keseimbangan tubuh seperti berjalan, berlari, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus yaitu kemampuan gerak fisik yang melibatkan otot-otot kecil pada tubuh anak seperti bermain puzzle, bermain petak umpet, atau bisa juga dengan kemampuan untuk memegang benda-benda kecil menggunakan tangan atau kakinya. Perkembangan kognitif anak. Pada masa ini, perkembangan otak anak masih dalam tahapan mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Pada masa ini, anak mampu berimajinasi atau berfantasi tentang berbagai hal. Adapun kemampuan anak berimajinasi dengan menggunakan peristiwa adalah tampak dalam permainannya, seperti bermain peran seperti sekolah-sekolahan, perang-perangan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan moralitas. Perlu diketahui bahwa kaidah-kaidah moral harus tertanam dalam diri anak sedini mungkin.
atau sekitar umur 3-6 tahun. Kita dituntut untuk memberikan punishment dan reward kepada anak, tapi tetap masih dalam batas wajar dan harus konsisten, sesuai dengan kesalahan dan kebaikan yang mereka lakukan agar mereka mengerti ya apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya apa kebaikan yang telah mereka lakukan dan kesalahan yang telah mereka perbuat atau langgar. Seperti contoh, jujur itu hebat loh, kurang lebih seperti itu. Berlanjut ke poin selanjutnya, yaitu tahap masa kanak-kanak akhir yang dimulai sekitar umur 6-7 tahun hingga masuk ke masa pubertas dan masa remaja pada awal masa remaja yang berkisar pada usia 11-13 tahun. Masa kanak-kanak akhir ini sering disebut sebagai masa usia sekolah dasar. Pada masa ini anak sudah matang untuk masuk madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah dasar. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik. Ingatan anak pada usia 7-13 tahun ini mencapai intensitas yang paling besar dan daya menghafal serta memorisasi yang paling kuat. Berikut pembagiannya, yaitu pada umur 8-9 tahun ini, kehidupan fantasi anak yang mengalami perubahan penting pada tahun ini dengan menyukai cerita dongeng maupun cerita kepahlawanan. Lalu kemudian pada usia 10-11 tahun, anak mulai menyukai 1 atau 2 pelajaran dan menganggap belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Lalu selanjutnya pada usia 12-13 tahun merupakan seorang individu yang tenang dan seimbang. Pada masa ini anak-anak sudah memiliki ciri-ciri rohani dan jasmaninya dalam kondisi yang baik, disertai dengan saat ketenangan dari pengendapan perasaan-perasaan, minat yang besar dan segar terhadap macam-macam peristiwa, ingatan yang sangat kuat, dorongan ingin tahu yang besar, dan semangat belajar yang tinggi. Perkembangan kognitif. Kemampuan berpikirnya itu ditandai dengan adanya aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat sederhana. Anak juga sudah mampu memahami segala penjelasan guru dan menjawab pertanyaan guru dengan kata-kata yang dapat dimengerti. Lalu kemudian pada slide selanjutnya yaitu kita membahas 2 pembahasan, yaitu perkembangan emosi pada masa akhir kanak-kanak dan juga perkembangan moral pada masa akhir kanak-kanak. Perkembangan emosi. Pada akhir masa kanak-kanak ini, seringkali anak mengalami emosi yang hebat dikarenakan keadaan fisik maupun lingkungan sekitar. Namun sebenarnya perkembangan emosi pada masa kanak-kanak akhir ini tidak terlalu berbeda dengan masa kanak-kanak awal. Namun, anak sudah mampu mengendalikan emosinya yang tidak dapat diterima. Anak mulai menampakkan rasa malu, keinginan anak sulit ditolak, dan pada perkembangan ini, orang tua maupun guru harus bisa memberikan peringatan pada anaknya agar lebih terkendali emosi negatifnya. Lalu selanjutnya itu perkembangan moral pada masa kanak-kanak akhir. Pengertian anak dari hal baik dan buruk pada masa ini sudah mulai lentur. Mereka sudah bisa mempertimbangkan dampak apakah yang terjadi akibat dari perilaku baik maupun buruk yang mereka lakukan. Cukup sekian dari kami, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.